Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para asatid, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Al-Habib Iye Al-Jufri, yang saya cintai, yang saya muliakan, Suhaibul Hajah, beserta segenap seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara, sebelumnya saya minta maaf, saya tidak bisa panjang lebar karena masih tertinggal 4 acara lagi. Baru saja dari atas diturun, terus turun kemana-mana, saya nggak tahu. Tolong dengarkan sedikit baik-baik, semoga bermanfaat dunia akhirat. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini Allah memberikan kita nikmat kesehatan, sehat rohani, sehat jasmani. Nikmat yang paling terbesar Allah juga berikan kepada kita pada malam yang mulia ini. Apa nikmat yang paling terbaik? Apa nikmat yang paling agung dari segala nikmat-nikmat yang ada? Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling baik adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling baik adalah nikmat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara-saudara, kita mengadakan acara maulid, membuat acara maulid di setiap tempat untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, lahirnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu semuanya bersyukur atas nikmat yang aku berikan, pasti akan aku tambah nikmatku kepada kamu sekalian. Tetapi sebaliknya, kalau kamu kufur, ingkar, tidak mau bersyukur, maka azabku lebih pedih, kata Allah. Karena itu saudara-saudara, saya dan anda ini datang sampai larut malam, tengah malam, hanya ingin bersyukur kepada Allah telah dianugerahkan cahaya bagi seluruh alam semesta ini dengan lahirnya manusia pilihan yang bernama Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara-saudara, ketika lahirnya Nabi, ketika adanya Nabi, dahulunya alam dunia ini setelah ditinggal oleh Nabi Isa dan para nabi terdahulu menjadi gelap gulita. Mereka yang sebelumnya
tidak kenal kepada Allah diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, hingga kenal ke jalan yang lurus, ke jalan yang baik. Kemudian setelah ditinggal oleh Nabi Musa terjadi masa kekosongan para nabi, kekosongan utusan. Di situ banyak umat manusia yang kembali menjadi gelap kehidupannya, menjadi gelap daripada kebiasaannya, menjadi gelap daripada akhlakul karimahnya, menjadi gelap daripada sisi-sisi kehidupan mereka, sebab mereka kembali ke masa jahiliyah, masa-masa di mana mereka tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di masa yang gelap, di masa yang sudah kembali kepada masa-masa jahiliyah, masa-masa yang tidak memiliki jalan yang lurus, arah yang tepat, maka diutuslah seorang manusia yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, sungguh telah datang kepadamu cahaya dan kitab yang penuh dengan penjelasan. Para ulama ahli tafsir semuanya sepakat siapa di dalam ayat tersebut yang dimaksud cahaya. Cahaya yang dimaksud di dalam ayat tersebut tiada lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum saya lanjut, mic boleh diperbaiki tidak? Jadi suara saya sudah habis. Mic-nya ini kayaknya mic sudah kada luar saya ini. Ketahuan kalau mic-nya ini mic murah saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah karena itu diatur volumenya. Nanti kalau saya bentak bisa mati tuh son. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah karena itu Bu, Pak, dulu ajaran orang-orang sebelum datangnya Nabi ketika ditinggal oleh para nabi dan rasul zaman dahulu, mereka semuanya kembali menyembah berhala. Diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Membenarkan daripada kehidupan mereka, membenarkan keyakinan mereka, memperbaiki akhlak mereka, memperbaiki adat istiadat mereka, memperbaiki ibadah mereka. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bu'istu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, diutus untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Bukan orang-orang dulu nggak punya akhlak, punya, cuma diperbaiki, lebih disempurnakan agar jauh lebih baik, agar lebih berkualitas, agar lebih jauh lebih bagus. Karena itu diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini kita bikin acara nih sampai malam ini. Tujuannya agar kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bukan kita, siapa mengikuti Nabi? Kalau bukan kita, siapa yang mau meneladani Nabi? Makanya malu kalau ada misalnya orang di luar Islam bisa ngikuti Nabi, bisa ngikuti kehidupan Nabi, tetapi kita yang sudah beriman, sudah percaya, tapi kita tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum saya lanjut, suara saya jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Ini mic lagi gak tahu, saya lagi PMS kali. Oh begini, ya makin gak jelas nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah saudara-saudara, karena itu
Penting bagi kita diadakan maulid agar kita kenal sejarah. Sejarah siapa? Nabi Muhammad sallallahu. Sejarah siapa? Nabi Muhammad sallallahu. Ini udah pada ngantuk kayaknya nih. Ini kalau ngantuk-ngantuk begini saya tutup aja deh biar cepat pulang. Mau ngaji apa mau tidur? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita bikin acara maulid biar kita ngikutin siapa? Biar bisa mengidolakan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bu, Pak, kalau datang ke maulid pasang niat yang baik. Ini tadi sebelum sebelum kita ceramah di sini ada maulid nggak ada di sini? Ada pembacaan maulid nggak di sini? Di dalam maulid dikatakan bahwa saudara-saudara maulidnya tadi yang dibaca maulid apa? Habsyi. Maulid Habsyi itu di situ ada satu makolanya Habib Ali Habsyi. Apa kata Habib Ali Habsyi? Salatan yattasilu biha ruhul musalliyan alaihi bi. Salawat yang kita baca baik dalam maulid atau di luar maulid, baik dalam masjid atau di luar masjid. Apa tujuan untuk baca salawat? Agar hubungan ruh kita, hati kita kenceng sama Nabi Muhammad. Jadi kalau dibikin acara maulid kita nggak kenceng-kenceng sama Nabi, berarti ada yang salah dari kita. Ini orang datang maulid, balik kudu lebih rajin lagi sholat. Balik dari acara maulid, yang pertamanya suka-suka marah sama suami, jangan marah lagi. Balik daripada acara maulid, yang suka cuekin sama istri, tinggalin cuek-cuek. Sebab kita ini bikin acara maulid agar kita bisa meneladani Nabi, bisa mencontoh Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bu, saya lihat dari tadi kalau dengar nama Nabi dijawab, biar nggak jadi orang pelit. Udah pelit harta, pelit semuanya, jangan sampai pelit sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu saudara-saudara, ketika Sayyidah Aisyah lagi jahit pakaian, suara saya jelas nggak? Lagi jahit baju. Dulu nggak ada lampu, sekarang udah modern, banyak lampu. Jahit, jarongnya jatuh. Dulu nggak ada lampu, nggak kelihatan. Tiba-tiba ada cahaya yang terang, cahaya yang luar biasa. Jarum yang kecil jatuh di padang pasir, saudara. Nggak ada pakai keramik, dulu nggak ada. Bisa ketemu, bisa didapati oleh Sayyidah Aisyah gara-gara ada cahaya yang terang luar biasa. Ketika sudah dapat itu jarum, dilihat cahaya itu berasal daripada wajahnya Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah bilang, begitu indah engkau punya wajah ya Rasulullah, begitu bercahaya engkau punya wajah ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi Muhammad, wailun liman lam yarani Aisyata. Celaka wahai Aisyah, orang yang nanti di akhirat tidak bisa melihat aku. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, masa mungkin masih ada orang yang Allah haramkan kedua matanya melihat wajahmu yang begitu bercahaya seperti ini? Kata Nabi Muhammad menjawab, ada wahai Aisyah, orang-orang yang Allah harapkan kedua matanya untuk melihat aku. Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad menjawab, indama dzukirtu falam yusalli alayya. Orang wahai Aisyah yang kedua matanya dilarang melihat aku nanti di akhirat, mereka yang ketika hidup di dunia mendengar namaku tetapi tidak mau bersolawat kepada aku.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibu kalau dengar nama Nabi sholawat, nggak boleh nggak sholawat, pelit. Nanti bisa nggak ngelihat Nabi? Mau nggak ngelihat Nabi? Mau nggak ngelihat Nabi? Kalau pengen ngelihat Nabi baca, dengar nama Nabi baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Bu, ini bulan Maulid, yuk mari jadikan perbanyak baca sholawat, ikuti Nabi Muhammad. Ambil amalan Nabi sholawat. Beli tasbih, yang beli pelit, beli bedak, beli skincare mampu, beli tasbih nggak mampu. Ini bapak-bapak juga nih, beli rokok mampu, beli tasbih kagak. Beli tasbih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nggak bisa yang panjang, yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Apa manfaatnya baca sholawat? Kata Nabi Muhammad dalam hadis, ya Aba Kahil, man shalla alayya thalatha marratin fi yaumin wa laylatin hubban wa syauqan ilayya kana haqqan 'ala Allahi ay yaghfiru dzunubah fi tilkal lail wa dhalikal yawm. Siapa orang yang baca sholawat, wahai Abu Kahil, kata Rasulullah, tiga kali saja, di waktu pagi atau siang atau di waktu malam hari, 3 kali, hubban wa syauqan, dengan rasa rindu dan cinta kepadaku, maka Allah akan mengampuni dosanya di hari itu dan di malam itu. Itu kalau kita baca sholawatnya berapa? 3. Kalau 100, kalau 1000, kalau 2000, kalau 3000, semakin banyak Allah akan memberikan rahmat dan mengampuni dosa. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Bulan Maulid perbanyak baca dan mengikuti akhlak Nabi. Semoga kita yang datang semua ini mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad. Semoga kita yang datang ini Allah angkat derajatnya. Semoga kita yang datang ini Allah kabulkan hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Bu, saya minta maaf banget, saya nggak bisa lama-lama karena masih 4 acara lagi. Semoga di lain waktu kita bisa bersua dan bertemu kembali. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah Bu, saya ada satu pengumuman, mau dengar gak? Mau dengar gak? Saya bawa air dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Parung Bogor, harganya 10.000, untuk pembangunan pondok, bukan untuk saya, bukan untuk Habib Bahar, tapi untuk pondok pesantren, bukan untuk uang sendiri, bukan. Nah karena itu Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Siapa orang yang berinfak, apa yang kamu punya kamu keluarin, akan Allah ganti. Ibu keluarin, bapak keluarin 10.000, insya Allah Allah ganti 1 juta. Amin. Lemes amat didoain. Amin. Amin. Ya Rabbal. Sambil baca sholawat nanti dibawain sama petugas, laskar dan panitia. Setuju? Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang kompak. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulullah. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala taha rasulullah. Salatullah salamullah Rasulillah.
tawassalna wabil hadith wa kulli mujah bi ahlil badriyah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal abad ya Rabbi ilahi salimil ummah minal abad Allah min habil fi ahlil bait ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya farijal hamd ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.